Perkenalkan, nama saya Triwansi dengan NIM 219611198. Metodologi penelitian saya berjudul Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Toraja. Yang pertama, latar belakang. Masalah minat baca merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemerintah dalam menunjang keberhasilan program pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, semakin tinggi minat baca masyarakat, maka semakin tinggi juga sumber daya manusia tersebut dan dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju. Minat baca dapat diperoleh melalui usia dini, yaitu melalui kebiasaan melakukan kegiatan membaca. Dengan banyak membaca, maka akan memiliki kemampuan berbicara yang sistematis dan logis, serta alur pikiran yang runtut. Minat baca keinginan yang kuat disertai usaha seseorang untuk membaca. Minat baca terkandung unsur perhatian, kemauan, dorongan, dan rasa senang untuk membaca. Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca. Mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang timbul di dalam diri maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. Di Indonesia, minat baca masyarakat saat ini masih memprihatinkan. Terlihat dari berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan minat baca seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu pembawaan atau bakat, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keadaan kesehatan, keadaan jiwa, serta kebiasaan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang, yaitu buku atau bahan bacaan, kebutuhan anak, faktor lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Berdasarkan faktor minat baca yang dikemukakan para ahli, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap minat baca adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan terutama yang diperolehi anak. Keluarga akan banyak mempengaruhi kepribadian anak. Sistem yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Orang tua memegang peran utama dalam keseluruhan tanggung jawab pendidikan, penumbuhan, peningkatan, dan pembinaan minat baca anak juga dipegang orang tua dalam bentuk asuh di keluarga. Metodologi penelitian. Alat dan bahan penelitian dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan. Dibutuhkan alat dan bahan untuk mendukung perancangan dan implementasi aplikasi tersebut. Alat yang digunakan yang pertama, perangkat keras. Laptop Intercore i7 64-bit arsitektur prosesor, 8 GB random access memory atau RAM, sistem operasi Windows 10. Printer untuk membaca dan mencetak dokumen atau laporan yang telah dibuat. Yang kedua, perangkat lunak. Microsoft Visual Studio 2015. Yang kedua, SQL Server Management 2014. Yang kedua, SQL Server Management 2014 Studio 3 Microsoft Visual 3.1.2. Bahan. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah data perpustakaan yang didapatkan melalui observasi sebelumnya. Terdiri dari data buku perpustakaan serta data anggota perpustakaan. Dari data yang diperoleh, maka didapatkan kebutuhan dari aplikasi pada saat pembuatan aplikasi tersebut. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Dalam pengambilan data menggunakan metode wawancara yang merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan
untuk dijawab oleh narasumber yang diwawancarai. Melalui teknik wawancara ini, penulis mewawancarai secara langsung petugas perpustakaan agar mendapatkan informasi maupun data-data yang diperlukan untuk perancangan sistem informasi sesuai kebutuhan dari perpustakaan tersebut. Yang kedua, observasi. Metode observasi ini dilakukan untuk secara langsung mengamati objek penelitian agar dapat mengumpulkan data dan menyimpulkan data secara langsung di lapangan. Dari hasil pengamatan, proses peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan Tanah Toraja masih dilakukan manual menggunakan buku catatan, sehingga hal ini menyulitkan bagi admin perpustakaan yang bertugas untuk mengelola data transaksi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan tersebut. Alur penelitian. Untuk melakukan pengembalian sistem, penulis menggunakan metode SDLC, Software Development Life Cycle. Metode SDLC yang dipakai dalam penelitian adalah waterfall. Metode waterfall yang merupakan metode yang banyak dipakai pada software engineering. Disebut metode waterfall karena setiap tahap demi tahap yang dilalui melalui menunggu selesainya tahap yang sebelumnya serta harus berjalan berurutan. Perancangan sistem. Perancangan sistem aplikasi informasi perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan program Visual Studio dan SQL Server. Dengan menggunakan program tersebut, maka diharapkan kemampuan yang dimiliki sistem informasi perpustakaan dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh banyak pengakses dalam satuan waktu. Inti dari sistem informasi perpustakaan ini memberi kemudahan berupa fasilitas kepada pengguna untuk mengetahui informasi peminjaman dan pengembalian buku, serta informasi anggota perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan ini dibuat dengan beberapa fungsi, termasuk sistem pencarian buku yang berdasarkan pada judul buku dan nama penerbit. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berdasarkan sistem informasi tentang aplikasi manajemen perpustakaan yang dibuat. Analisis kebutuhan dari observasi serta melakukan diskusi bersama user calon pengguna aplikasi. Diskusi tersebut berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengelola data anggota perpustakaan, yang kedua, mengelola data buku perpustakaan, yang ketiga, mengelola data transaksi peminjaman serta pengembalian buku perpustakaan. Memberikan informasi tentang data anggota, data buku, dan peminjaman serta pengembalian di perpustakaan tersebut. Mengelola laporan peminjaman serta pengembalian buku perpustakaan. Berikut ini merupakan analisis kebutuhan aplikasi tersebut. Yang pertama, halaman login untuk pengguna. Berfungsi untuk verifikasi pengguna aplikasi perpustakaan tersebut. Yang kedua, halaman untuk menambahkan anggota. Berfungsi agar admin dapat menambahkan data anggota perpustakaan baru. Yang ketiga, halaman untuk menambahkan data buku. Berfungsi agar admin dapat menambahkan data buku baru pada perpustakaan. Yang keempat, halaman untuk menambahkan data peminjaman buku. Berfungsi agar mengelola data transaksi peminjaman buku perpustakaan. Yang kelima, halaman untuk menambahkan data pengembalian buku. Berfungsi agar admin dapat mengelola data transaksi pengembalian buku perpustakaan. Yang keenam, halaman lihat data perpustakaan. Berfungsi agar admin dapat melihat, mengedit dan menghapus data anggota, buku serta transaksi pada perpustakaan. Yang ketujuh, halaman laporan data perpustakaan. Berfungsi agar admin dapat mencetak data laporan transaksi peminjaman serta pengembalian buku perpustakaan. Perancangan database. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membaca sistem informasi di perpustakaan ini adalah membuat perancangan database. Database tersebut akan dipecah dalam beberapa tabel yang akan digunakan untuk menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan informasi perpustakaan tersebut. Tabel yang akan digunakan pada aplikasi sistem informasi perpustakaan dibuat dengan server basis data bernama SQL Server. Perancangan sistem. Aplikasi sistem informasi perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan program Visual Studio dan SQL Server. Dengan menggunakan program tersebut, maka diharapkan kemampuan yang dimiliki sistem informasi perpustakaan
dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh banyak pengakses dalam satu waktu. Inti dari sistem informasi perpustakaan ini memberi kemudahan berupa fasilitas kepada pengguna untuk mengetahui informasi peminjaman dan pengembalian buku, serta informasi anggota perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan ini dibuat dengan beberapa fungsi termasuk sistem pencarian buku yang berdasarkan pada judul buku dan nama penerbit. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.